dulu. Kalau saya doa kira-kira ngaji makan tahu dan ini ya pengen kita belum ini. Al-Mizan utawi timbangan hasan kakake ridho iku ya timbang qawaidin aimati milang-milang kira-kira qaidai kira-kira imam imam wasalafi ummah lan kira-kira ulama salafi umat al-amilina kira-kira kang padha nglakoni bitori sunnah lawan jalan sunnah. Sama kautai perkara kala bahkan layani apa main kala bahkan layani apa main kawaidin a'immah dikulli wajin lawan undi dalan ya para ibro taman kala penganggap di kelawan wa manasai kalau nanti berproses hanya kang ibu nulayani qaidai al-a'immah para ulama qaidai dikulli wajin lawan di jalan dengan sangat dikulli wajin tidak ada jalan sama sekali tertutup dari saking melayani ya fala ibrata maka tidak dian wa ma utai perkara wafakokan nocoki apa mahusulah ing biro usule biro dasare anak imam ibu bahwa mongko utawi mahu hakun bener wa in ihtalafu fi far'an wa aslan wa in ihtalafu lan senajan persulayaan apa usulahum fi dalam apa far'an saking arah furu'e wa aslan lan pokoke fakulun mongko utawi saben-saben perkara dikuyat batu alat apa kulun aslahu ing asal kulun buat dalilah yang dalil kulun. Jadi intinya itu karena banyak perbedaan usul-usulnya saja setiap imam mazhab itu berbeda ya, usulnya berbeda, manhajnya berbeda, otomatis mengeluarkan hurufnya berbeda. Terlepas dari perbedaan itu sama khalafa bikulli wajhin fala ibrata. Kalau nanti tidak sesuai bikulli wajhin maka tidak dianggap. Kalau ngocoki usulnya maka benar. Walaupun berbeda-beda hurufnya wa aslan. Karena para mazhab sendiri terkadang usulnya manhajnya beda. Otomatis hurufnya beda. Tapi dari perbedaan itu ada salah satu yang sama, artinya kita sesuai dengan mazhabnya ini, tapi beda dengan mazhab ini. Berarti hal itu tersebut masih dianggap muafak, masih dianggap muafik, masih dianggap nojok. Fakulun yatba'u aslahu wa dalilan. Waqad waqa'ana teman-teman tuniko min qawaidihim anna ma'amila bi asar. Wakat alam teman-teman tuliba min qawaidihim saking kira-kira qaidai al-a'immah apa sing waqa'a apa annama sedune perkara amila kang lakoni di kelawan sab as-salafu salaf lama salaf wa tabi'ahum lan anut ing salaf wa tabi'ahum lan anut ing salaf sab al-khalaf ulama khalaf. Itu saja mulai biyen itu PR bagi saya. Mungkin sana sing ngomong Acis ya, Acis istilah salaf itu mulai periode siapa sampai tahun lah. Ulama khalaf itu ada periode sampai kapan pernah menemukan. Saya juga pernah cuma ya. Pokoknya
ora kena kawan rasul la yasihu rasa ora kena apa ya kuna yang ana pemain bid'ah bid'ah wala madmuman lan ora iku den bodo lan ora iku den bodo maksudnya anna ma'amila ini kaidah ulama salaf ini anna ma'amila segala sesuatu sing dilakoni ulama salaf yo dilakoni ulama khalaf itu tidak bisa dikatakan itu apa namanya bid'ah atau madhum. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa disebut, diistilahi, dijuluki sebagai bid'ah dan madhum. Pokoknya sesuatu yang pernah dilakukan ulama salaf, pernah dilakukan ulama khalaf, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Contohnya gambaran terawih, ya terawih itu ulama salaf mengatakan terawih berjamaah. Nah, jangan kalian bikin nabi terawih karena loh. Nanti mungkin ya terawih itu termasuk wajib. Tapi tak pada zaman siapa, pada ulama siapa itu terawih berjamaah ya. Terus perbuatan semacam itu ya diikuti oleh ulama khalaf, maka tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Orang sangat ya, makanya nonton. Orang sangat, jadi kategori usul, kategori furu, kategori dari orang-orangnya, kawaid iman itu mengatakan bahwa ini pernah dilakukan oleh ulama salaf. Ulama khalaf dia melu ngapa? Wa mana utai perkara taroku kang ninggal sapa ulama salaf ini mah dikulli wajhin lawan diinggal wajhin kang perteno iku la yasihu ora kena den aran kula yasihu rasa apa ya kuna ya kena paman sunnah dan sunnah wala mahmud dan ora dan puji. Sebaliknya perkara sing ora tahu belas iku libatin itu perkara sing ora tahu belas dilakoni oleh ulama salaf dan ulama khalaf itu ya ora kena diarani sunnah, ora iso diarani terpuji, tapi ya belum tentu diarani bid'ah. Tentu dulu, jangan langsung mengatakan bid'ah dulu. Di sini bahasanya la yasihu ayyakuna bid'atan wala mahmudan. Ya. La yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Tidak mengatakan, tidak ditulis ulama taroku dikulli wajhin wadikin, tidak dikatakan yasihu ayyakuna bid'atan. Tidak semacam itu redaksinya. Nah, redaksinya segala perkara yang ditinggal ulama salaf, ditinggal ulama khalaf itu boleh dikatakan bid'ah. Maka redaksinya yasihu ayyakuna bid'ah. Dan di sini bahkan la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Katanya sebatas itu. Ya. Ini sebatas. Paham kan? Oke. Tidak aku salah oke. Nabi bawa pengajar. Wama mutai perkara asbatu kang metepake opo saraf asratun nasarima walam yaris kan ora tumoko anusan saraf opo fikum penggalina faqala mengucap sapa malik Malik din adun bisa di annawi kana saraf iku lam yakrohu ora ninggal sapa saraf illa amret angin krono perkara indahum hingga saning saraf di Indonesia. Dia oleh perkara asbatu asrahu. Ini para ulama salaf meletakkan ada asalnya, ada dari asalnya. Tapi walam yarid anhum fiqhu, tapi
tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Ono dalil ya, kalimat asbatu asral ono dalil. Tapi tidak pernah dikatakan, tapi tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Iki piye? Hukum bid'ah menurut Imam Malik itu bid'ah. Kenapa? Di annahum lam yatraku illa li amrin indahum fi. Karena menurut Imam Malik mereka itu meninggalkan perkara tersebut pasti ada alasannya. Baru menjalani. Tapi menurut Imam Syafi'i wa qala dawu sapa Syafi'i al Imam Syafi'i laisa bid'ah, laisa bid'atin. Laisa orang apa itu bid'atin tidak bisa dikatakan bid'ah. Kenapa? Seperti itu Imam Syafi'i. Wa illam ya'laman senajan durung lakoni, orang lakoni, orang tahu lakoni di dalam masuk asal ulama salah. Di anna tarkau krono setuni oleh linggan salah lil amari maring lakoni di dalam iku kot yaku terkadang ono bataku iku li'udrin krono ono uzur kau akan jumenang apa uzur di lawan salah fil waktu yang dalam mengkono waktu aulina utawa krono perkara wakang utama iku afdalu luwih utama minu saking ma'as batu. Dan menurut Imam Syafi'i tidak bisa dikatakan bid'ah. Alasan Imam Syafi'i dan ulama salaf itu dari alasan Imam Malik pasti kan ada alasan. Terus menurut Imam Syafi'i mereka meninggalkan perkara tersebut, tidak melakukan, tidak mengamalkan. Itu bisa jadi karena orang mundur. Karena mundur dari apa? Utawa dari lakoni mergo ana sing luwih apik katimbang perkara tersebut. Ana sing luwih apik katimbang perkara tersebut. Apa contohnya? Kalau hal-hal contohnya itu lain, andaikan, bukan dua orang. Contohnya, mik dan macam mik semisal. Kalau ini mereka mengatakan macam itu harus jadi, tapi tidak pernah dilakukan oleh masa. Kalau mencari tidak dilakukan. Namun itu akhirnya menurut Imam Malik ngaji ngandung itu di. Tapi menurut Imam Syafi'i ngaji ngandung itu walaupun ulama dia tidak melakukan tergolong mereka tak melakoni mungkin bisa jadi karena undur, mungkin bisa jadi kali itu mungkin tak cover ya, kali itu mungkin larang mereka semacam itu kali biayanya untuk subir ke arah sebentar tak cover. Itu memang ada yang lebih utama. Kenapa? Karena ada lebih utama mending ngaji gak nganggung mik suaranya kan ganjarannya lebih oke, mungkin semacam itu alasannya. Aulima wa afdalu minhu wa hasan. Ini sekedar contoh saja, sekedar contoh. Wal ahkam utai pira-pira hukum itu makum dan alat minasyari sangking bukan akan syariatkan di Nabi minasyari ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad asbata lan teman-teman terpakai sebuah syariat iman. Waktu dan persulayan sebuah syariat ayat halimale cima dan berkorong lan jadikan orang tumut kau lakukan guna bina sunnah desain sunnah apa mengalih berkorokan tentang wala syukur dan wala syukur. Kapalah pengucap sekumar dengan Malik bid'ah dan bid'ah.
Waqala Dawu Sobat Syafi'i laisa araman agama itu bibit adem bid'ah. Ini kan. Ini kan. Ono perkara anyar apa namanya? Ono para ulama berbeda pendapat pada sesuatu sesuatu anyar mendas ini ada hukumnya, ada ditetapkan dalilnya ada. Ya. Tapi orang dilakoni ada ulama sah. Itu Imam Malik mengatakan ini bid'ah, yang Syafi'i tidak bid'ah. Utawa apa jenenge ana perkara anyar gak ana dukungan sunnah tapi gak ana sunnah sing menentang ora ana hadis sing tidak juga sudah tidak menentang tapi orang dalilnya tapi tidak ada tidak ada hadis yang larang. Menurut Imam Malik mengatakan bid'ah, menurut Imam Syafi'i bukan bid'ah. Akhirnya keluar kadang-kadang ada kaidah al-aslu al-ibah. Maknanya al-aslu al-hukmah. Ya. Pada asalnya segala sesuatu itu ibah. Dia mengatakan al-aslu sesuatu itu pertama adalah dilarang. Bukannya itu dari situlah keluar perbedaan usul, perbedaan kaidah, cara pandang. Betul apa mampu, Orang usah gulungan. Bapak begini dari sini, akhir dari sini perbedaan itu ojo gampang ngarani sesuatu itu wah bid'ah dimiliki sesat. Namun Imam Syafi'i sama Imam Malik saja terkadang itu berbeda pendapat tentang sesuatu itu dikatakan bid'ah atau tidak. Hubungannya Allah dulu. Wastana dalam di hadis yang wastana dalam gawe dasar sapa Imam Syafi'i di hadis yang hadis ma taraktum lakum fawa afun ma utai perkara taraktum kang ninggal sapa ingsun imam lakum lan sira kabeh bahwa itu bahwa mengkau kalimah itu afun dan makhluk. Tapi ini Imam Syafi'i mengatakan hal yang baru yang tidak ada dari sunnah, tidak ada dukungan dari sunnah, tapi juga hadis yang larang, tapi juga pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi misalnya. Itu tidak bisa dikatakan langsung sebagai bid'ah. Nah saya akan Imam Syafi'i mata berulang bahwa segala sesuatu yang aku tinggalkan itu diampun. Qala ada Mustafa Syekh Zarub wa ala ada ihtilafun fi darbil tijar wa ala ada yang atas iki yang dibutuhkan al-mizan asani sing mizan asani memang cara pandang pertimbangan yang kedua sing macam-macam sing ini dikembalikan faedah para ulama. Ikhtilafu utai persulayane aimah fi darbil idarati dalam gawe kepengurusan jamaah fi darbil idarah dalam gawe kepengurusan jamaah. Wajib dengan pikir dijari lawan baca wal jami lan mukul wal doa dengan dungo. Maka dari sinilah dari pertimbangan yang kedua menggunakan cara pertimbangan yang kedua ini akhirnya timbul beberapa perbedaan ulama tentang mengatakan hal itu bid'ah atau tidak. Contohnya adalah membentuk kepengurusan dan di tindakan itu mungkin
membentuk kepengurusan, ada ketua, ada ini itu seperti itu, ada manajemen ya. Mungkin zaman kalian ini tahu no, jangan ya, karena masih pokok, masih ada nabi. Wajib dipikir dijadi pikir bandar, hari sholat pikir bandar. Astagfirullahaladzim, kan bandar. Wajami dengan kumpul, atau majlis. Wadua dan dungo dijadi bareng-bareng. Siwosa ya, siwosa, itu kan siwosa. Ibarat akramatul muqafil hadisin dan hadis apa tadi udah demen fi dalam derbil idarah lahir fi dalam derbil idarah lahir walam yarikan merat muqa'an sarah pisan nama sarah apa fikru ngelakoni derbil idarah lahir. Summa kullu qa'ilin la yakunu mubtadi'an indal qa'il bi muqabilihi hukmi inna addahu ilayhi ijtihadu alladhi la yajuzu ta'dihi. Summa kullu qa'ilin uli ucap saben-saben wong kang ucap iku la yakunu ora ana sapa kullu qa'ilin iku mubtadi'an aran wong kang gawe bid'ah indal qa'il duwe wong kang ucap bi muqabilihi lawan qaul kang beda ikan dibandingi qailin ngarep dibuka di lawan qaul kan dibandingi qailin hukmi maring hukmi qailin hukmi maring hukmi qailin dimana kalau terbawa ada kani ilahi ada kani qail ilahi maring mangkoko ijtihadu ijtihadi qail Allah dirubah ijtihad kaya juzu kamarawna apa ta'atihi kepek ta'atihi ngeliwati ijtihad itu apa pekone melewati batas ijtihad melewati batas ijtihad. Jadi dari perbedaan itu intinya kullu qa'ilin la yakunu mubtadi'an dan qa'il bi muqabilihi bi hukmin ada. Jadi setiap qa'il Imam Syafi'i sama Imam Malik beda. Maka Imam Syafi'i tidak bisa mengatakan Imam Malik itu adalah mubtadi'an. Begitu juga sebalik. Kenapa? Karena mereka sama-sama ijtihadnya itu tidak ta'addi, ta'addi bukan blek, bukan ta'addi itu hanya ceroboh, tidak ada kecerobohan dengan ijtihad. Dalam ijtihad tidak boleh ceroboh karena ada undang-undang ijtihad tidak ada ceroboh, maka pasti mereka ini. Wala yasimulan orang besar lahu maring wala yasimulan merasa lahu al-qawlu bibudlan muqabilihi lahu maring qail apa al-qawlu qaul bibudlan muqabilihi lawan batale bandingane qaul Didian syubhati kromo jumenengi syubhatin qabil. Walau bila ta'adda ila tabdi'in ummah kuliah. Walau bila lakukan menjadi ucapan apa bidalika kawan perubatan putra ta'adda mengkoyati nekaake apa ing ila tabdi'in ummati maringarane bid'ai umat kuliah sekalian umat. Wala yasiru al-qawlu bibudlan muqabli. Dan juga tidak bisa dikatakan bahwa perbedaan antar mazhab, perbedaan antar ulama yang jelas ulama ada ulama sing memegang kaidah-kaidah kesamaan mazhab itu
Tidak bisa dikatakan qauli Imam Malik salah atau qauli Imam Syafi'i tidak bisa. Andaikan dikatakan semacam itu, nggak ada tadbi ummah dunia, maka akan ada sebuah akan ada sebuah omongan bahwa terjadi pembid'ahan umat. Wakat pun para teman-teman jadwal Allah anakku maka setelah hukum Allah fi mudidainin furungi dalam wongkan ijidian dalam furung. Wakat pun para anakku maka setelah hukum Allah fi mudidainin furungi dalam masalah mudidainin furung itu maka ada wilayah ijidian itu perkara ada kakak-kakak mujahid ilai marmah apa ijtihadul mujahid sawa oleh kodong kulna kali terusah sepingsun al-musibu wahidun amuta'adidun sawa oleh kodong baik al-musibu kali kambulan wahidun sisi amuta'adidun utawa wilangan. Ini kan terdapat perbedaan siapa yang benar. Kalau mengutip Al-Qur'an al-musibu wahidun sawah walaupun ada ucapan al-musibu dan menganggur wahidun siji. Sing benar di antara salah satu itu sing mengetahui kebenaran itu Allah. Ya. Lebih beda sing perlu kita tanamkan itu bahwa kita itu tidak bisa melewati batas kita menjustis apa bahasa menfonis sesuatu manusia itu bukan ranah kita, bukan ranah lawan deh. Waktu orang itu akhirnya dijawab contoh dengan bahasa itu ini. Waktu orang teman-teman jauh sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yusolliyanna orang kena sholat temen sopa hadun wong siji an-asro'i masa illa fi bani Quraidah ta'amin dan bani Quraidah. Ini hadisnya gak doang untuk yang sekolah. Tapi intinya ini ceritanya bahwa kanjeng Nabi jauh kepada kelompok yang melakukan perjalanan perang atau apa saya nggak bilang, saya jelas hadisnya. Ojo sholat kecuali di bani Quraidah. Karena kan Nabi mesti mengetahui perjalanan Nabi saat ini untuk asar atau ngomong. Ojo sholat teman kecuali bagi Quraisy. Akhirnya fa'adra kahum mongko nusuli sahabat apa al-asru waktu asar fitori di dalam tanah. Kemudian pas di jalan akhirnya waktu puasa. Fakola mengucap sekolah dulu setengah sahabat. Umirna dan perintah itu bilang jalan lawan hati-hati sholat. Wasol dan sholat akhirnya wasol dan sholat sekolah dulu fitori di dalam tanah. Jadi sini di sahabat. Ketika menolong 10 sih saja, menolong gerombolan 100 melakukan perjalanan. Dipesan yang ditanya lagi, ojo sholat, engkau yang dulu balik, dulu balik Quraisy, sholat ke asar yang balik Quraisy itu. Pas di tengah jalan, waktu sholat telah dibuka. Ya apa ini? Awak bebek kawannya sholat kecuali di balik Quraisy, tapi saya ini bisa manjing sholat. Padahal kan Nabi pernah pesan umir Nabi laut itu jalan anak waktu sholat dan sholat tepat waktu. Akhirnya mereka melakukan sholat tidak sholat di Bani Quraidah dengan berpegangan pada dalil dan Nabi umir Nabi laut. Sebagai sahabat. Sebagai sahabat enggak kalau ada usaha akharuna sahabat yang umirna dan perintah itu bisolat di kelawan sholat gunakan dalam
panggonan dari duroi. Akhirnya sing sahabat gak perlu sholat di kalangan negara. Saat korum mongko akhir no sopong korum. Saat korum mongko akhir no sopong. Terus jika Nabi apa ning sahabat sing kaya ngono iku. Walam ya'inan orang acak sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wahid ing atase wong suci minggu saking sahabat. Ada beberapa cerita santri sing terkenal ya santri Mbak. Bahasin pokoknya Mbak Sufi apa Mbak. Insyaallah Mbak Sufi ya Kak. Baik kita. Jadi orang santri juga malam-malam. Misal, Cis malam. Iya. Nama kiai di surat ini kayak nama malah kayak surat ini. Akhirnya kawan jalan itu kawan coba paham misalnya. Ada saya ini maksudnya itu jika orang kata surat kalau nggak bisa sedang nama kalau nggak bisa sedang tapi berhubung saking lugunya santri dimaknani apa anane. Jadi nang marak gawa jalan ini tiga orang dituntut. Jadi nang malang sing asale cuma numpak jalan setengah hari, orang-orang berhubung ke jalan ya pirang-pirang di. Terus ini kita nyata. Sing akhirnya cerita itu santri itu asli surat ini, isi surat ini dikongkon judulnya santri ambil anaknya ya karena sini sudah ada tidak anu pengen mantu kok sulit menarik dia ternyata kalau dipahami bahwa gowo jalan itu digowo orang ditumpani sampean ini ada aku tukokno ini banyak yang bergantung kawan kayu. Santri tenanan, santri batu pikiran gak jauh maksudnya apa anak karya ditonton nanggung enggak. Tapi santri cerdas, ya kan cerdas. Jadi tiba. Kira-kira sih bener di pokok bener. Dia berkata itu, ya berkata itu. Kan Nabi ngoten mau sahabat ojo sholat kecuali di balik pulau itu. Akhirnya sebagian sahabat memahami lain. Akhirnya sholat kan Nabi itu selalu perintah sembahyang itu tetap di awal waktu rumah aja langsung sholat. Akhirnya ke rumah aja sholat asar langsung sholat di tengah ada. Walaupun satu sisi dia menentang gawe kanjeng Nabi. Sisi boten memahami apa anak. Awal juga gak boleh sholat kecuali sholat di balik burai. Akhirnya sholat asar digalakkan sholat di balik burai. Di sini bener, kode bener terbukti apa walam yaitkan orang acak sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatana mengkono dua apa dalika mengkono Fatana mengkono dua apa dalika mengkono walam yait ada memai orang ngajak barang yang ini ala sihhatin amali ngatasi saya amal berderet penggawe bina kelawan perkara fuhima kami dan faham oboma binasyari saking wong kang melakoni syariat wong kang menurut syariat aikan Nabi Muhammad ila lam yakun indah menarikan kelakon oboma iku anhawan saking hawa nafsu. Ini terlepas terkait kuliah kode bener dalam mensikapi sesuatu ini yang perlu kita pahami. Di sini ada kata-kata idza lam yakun anha cara wong ngakhirna sembahyang cara senang sajane enak kepilih aku kalau dia
Tapi bila itu keluarnya mengakhirkannya karena hawa nafsu, maka lainlah. Sing ngerti antara hawa nafsu apa orang itu sing ngerti Gusti Allah. Contohnya mana yang dari sini apa namanya? Tentang perbedaan ikhtilaful madzhab, perbedaan para mazhab. Ono sing gampang, ono sing enteng, ono sing contohnya tentang sholatul marid, wong loro carane wong loro sembahyang. Nek menurut mazhab Syafi'i sembahyang ya kudu sembahyang sak jenenge sak. Ketika masih ada otaknya masih jalan, harus tetap sembahyang. Iku lek kalau gak iso kudu gak iso sholat dihormatil waktu menurut Imam Syafi'i. Nek waras di ojo. Tapi menurut mazhab lain, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik boten. Kalau tidak mampu ya tidak ya. Sholat seenaknya. Sampai ada pada mazhab Hanafi atau mazhab Maliki gugurlah sembahyang itu ya. Sampai dia ucap buyar mustahil gugur ya. Kalau saya juga loh. Di akhir tulisan mazhab itu wallahu ta'ala mutli'un biman. Allah itu lebih melihat kepada siapa yang menggunakan kaul-kaul yang endek-endek ya. Karena hawa nafsu Allah yang tak tahu. Kalau kita ngenteng gawe kaul ulama sing enteng krono nafsu, maka gawe sebagian ulama itu hati-hati uripe suruh hati. Jadi Imam Syafi'i nek gak iso mujuk terus ngarep ana kanca sing iso mujoni, maka tetap kewajiban nonton atau membayar. Iso enggak? Jis aku tak bayar itu karena aku mujuk aku gak iso. Yang karena tidak sampai itu kitab itu tidak sampai memaksa manusia untuk bisa sampai musuh-musuh bayar nomor uang. Gak iso ya gugulah itu lah. Tapi aja digawe endek-endek. Lakukan semuanya dengan semampunya, tidak karena hawa nafsu. Al-mizan mencari timbangan asalis wallahu a'lam bishawab.